Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Lutfiazari dengan NPM 2213021025 dari kelas 22A kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Alat-alat peredaran darah. Yang pertama ada arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung bila sampai ke jaringan. Arteri bercabang-cabang kecil yang disebut arteriole. Pembuluh arteri bersifat elastis dan darah yang mengalir tekanannya kuat karena memperoleh pemompaan langsung dari jantung. Yang kedua ada vena. Vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Titik pembuluh vena menyebar di jaringan bercabang-cabang kecil dan disebut venula. Vena kurang elastis bila dibandingkan dengan arteri dan darah yang mengalir tekanannya rendah karena aliran darah pada vena berdasarkan sistem katup dan pompa otot. Vena biasanya terletak di permukaan tubuh di bawah kulit, sedangkan arteri lebih dalam lagi. Darah adalah medium transport dari sistem sirkulasi dari darah titik. Darah tidak hanya mengangkut oksigen dan karbon dioksida dari jaring-jaringan dan paru-paru, tetapi juga mengangkut bahan lainnya ke seluruh tubuh. Fungsi-fungsi darah yang pertama sebagai alat pengangkut sari makanan dari oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Yang kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Yang ketiga, mengedarkan air. Selain mengedarkan sari makanan, juga air berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat, mengedarkan getah bening. Yang kelima, menjaga kestabilan suhu tubuh. Dan yang terakhir, mengatur keseimbangan asam basa. Darah tersusun atas 2 komponen, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Sel darah adalah sel yang hidup dan merupakan bagian yang padat, terdiri dari 1. Sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga, keping darah atau trombosit. Plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuning-kuningan dan terdapat sel-sel darah. Komponen terbesar dari plasma darah adalah air. Dalam plasma darah terlarut molekul-molekul dan ion-ion yang beraneka ragam. Selain molekul makanan, juga terdapat sisa metabolisme sel. Vitamin-vitamin dan hormon juga terdapat dalam plasma darah. Sejumlah ion misalnya Na+ dan Cl- terdapat dalam plasma darah. Kira-kira 7% plasma terdiri atas molekul-molekul protein seperti fibrinogen yang esensial untuk proses pembekuan darah. Materi selanjutnya, jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat disebut miokardia. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung. Fungsi sekat ini adalah mencegah pencampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Sel-sel darah. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Dari ketiga macam sel darah merah mempunyai jumlah terbanyak. Pada wanita normal mempunyai kira-kira 4,5 juta sel darah merah dalam setiap milimeter kubik darah. Sedangkan pada laki-laki normal sekitar 5 juta sel darah merah setiap milimeter kubik. Bentuk bikonkav ini mempercepat pertukaran gas-gas antara sel-sel dan plasma darah. Sel darah merah dibentuk dalam tulang-tulang rusuk, tulang-tulang dada, dan tulang belakang.
Eritrosit memiliki pigmen respirasi, yaitu hemoglobin yang berperan mengikat oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Jangka hidup sel-sel dalam merah kira-kira 120 hari. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih mempunyai satu inti sel dan berbentuk tidak tetap. Fungsi umum dari sel darah putih adalah melindungi tubuh dari infeksi. Umur leukosit dalam sistem peredaran darah adalah 12-13 hari. Berdasarkan granula yang dikandung sitoplasma, sel darah putih dapat dibedakan menjadi sel darah putih bergranula atau granulosit dan sel darah putih yang tidak bergranula atau agranulosit. Neutrofil dan monosit melindungi tubuh dengan cara melakukan endositosis terhadap partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Jumlah eosinofil akan meningkat jika tubuh mengidap cacing-cacing parasit. Basofil berperan dalam reaksi alergi dengan membentuk sel emas, sedangkan limfosit berperan dalam membentuk antibodi. Keping-keping darah atau trombosit. Keping-keping darah adalah fragmen sel-sel yang dihasilkan oleh sel-sel besar atau megakariosit dalam sumsum tulang. Trombosit berbentuk seperti cakera atau lonjong dan berukuran 2 mikrometer. Keping-keping darah mempunyai umur hanya 8-10 hari. Secara normal, dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 150.000 sampai 400.000 keping-keping darah. Trombosit memiliki peranan dalam pembekuan darah. Berikut adalah gambar-gambar dari materi yang telah saya sampaikan, mulai dari 1. Sel darah merah atau eritrosit, 2. Sel darah putih atau leukosit, 3. Jenis-jenis sel darah putih atau leukosit seperti monosit, eosinofil, basofil, limfosit, dan neutrofil. Yang keempat, proses sel darah putih atau leukosit memakan kuman penyakit atau fagositosis. Yang kelima, proses pembekuan darah pada sistem keping darah atau trombosit. Dan yang terakhir, plasma darah. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga dari materi yang saya sampaikan bisa berguna untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.